Berita terkini, Gerbang Analis News TV. Sengketa yang terjadi antara masyarakat Tanjung Jadi, Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, memasuki tahap akhir menjelang sidang keputusan pada 13 Juli 2022. Diketahui sebelumnya dalam perkara nomor 14G 2022 PT-UN BL di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung antara penggugat Edi Jumli dan kawan-kawan melawan selaku tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan PT Perkebunan Nusantara 7, di mana dalam gugatan antara lain mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak guna usaha SHGU nomor 53 tahun 2002 atas nama PT PN 7 Persero, mewajibkan tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah objek sengketa berupa sertifikat HGU nomor 53 tahun 2002 atas nama PT PN 7 Persero, memerintahkan tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada para penggugat sejumlah Rp2.000 per hari dan memerintahkan kepada atasan tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengumumkan kepada media massa cetak setempat apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dalam persidangan, replik dari kedua belah pihak tergugat antara lain, gugatan penggugat telah lampau waktu atau kadaluarsa berdasarkan PPRI nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur. Pihak bertindak sebagai penggugat di dalam gugatan tidak sesuai oleh karena terdapat pengulangan nama dengan luas dan batas yang berbeda. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum. Gugatan melekat cacat plurium, litis konsortium, dan kesimpulan dari pihak penggugat antara lain menyampaikan tidak secara keseluruhan untuk membatalkan hak guna usaha tergugat dua intervensi. Namun, para penggugat hanya ingin pengembalian kelebihan bidang tanah yang nyata-nyata adalah milik para penggugat, sesuai apa yang didalilkan dalam gugatan para penggugat. Mengingat dalam sertifikat hak guna usaha nomor 53 luas 4.272,83 hektar atas nama pemegang hak PT Perkebunan Nusantara 7, bahwa secara tegas para penggugat sampaikan bidang tanah yang diusahakan orang tua para penggugat sejak tahun 1960 benar adanya, dan bukti sejarah yang ada di areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara 7, makam leluhur para penggugat sebagai bukti sejarah yang tidak dapat dihilangkan, bahwa orang tua para penggugat memang mengusahakan dan mendiami lahan tersebut sebelum secara paksa diusir dan diancam untuk meninggalkan lokasi bidang tanah dan menggunakan kekuatan militer yang jelas-jelas para penggugat takut untuk melawan dan lainnya dituangkan dalam penyampaian kesimpulan pada 30 Juni 2022. Menurut warga berdasarkan sidang lapangan dan keterangan dari berbagai saksi pada 7 Juni 2022 lalu, dinilai sudah sangat mendukung fakta-fakta kebenaran seperti di lapangan memang terdapat makam leluhur mereka dan objek sengketa jelas bahwa dahulu semua wilayah tersebut masuk dalam wilayah Sinar Banten seperti yang dibenarkan oleh Sekretaris Kampung Sinar Banten. Dan yang menjadi kejanggalan saat sidang lapangan tidak dilakukan pengukuran ulang seperti yang sangat diharapkan oleh masyarakat dengan alasan saat akan menentukan titik koordinat tidak terdapat sinyal yang dinilai tidak masuk akal. Sehingga sampai saat menjelang sidang keputusan, masyarakat atau penggugat belum pernah diajak menyaksikan pengukuran. Masyarakat Tanjung Jadi atau pihak penggugat berharap pihak pemerintah bisa memberikan keadilan kepada mereka dan menyampaikan pihak pengadilan bisa berpihak kepada masyarakat yang berjuang sejak 2022 lalu. Kemudian di sini ada 4 gunung yang mulia.
Dan yang di sana itu Takit Pandan. Maka ada desa di sebelah sana itu ini jadi Tanjung Pandan. Itu yang mulia. Apakah yang Bapak sebut itu termasuk dari HGU ini sendiri? Ya, di Termasuk. dalam HGU ini. Berapa luas HGU ini? Luasnya 4.272,83. Mana sih tertugas? Bapak sini Pak, Bapak kok malah sini? Bapak sini ya. Waktu pengukuran apakah Bapak ikut serta? Saya yang ngukur. Oh Bapak yang ukur 3 Saya. bulan. Oh, teman Bapak siapa aja hari itu? Saya nggak ingat lah. Ini sudah nggak ada semua. Iya, saya bukan nanya yang udah almarhum. Saya ingat Bapak siapa teman Bapak saat itu. Teman saya, Muhammad, Mama, Ibnu, terus Bang, Senyum, sekarang 10 orang ini. itu datang dari bakery punya ya Pak, perusahaan bakery. Dari PTP karyawan. Oh gitu. Kalau dari BPN dulu belum ada ya. Belum. Jadi dalam Bapak pengukuran 3 bulan, ketika itu apakah ada penggusuran terhadap masyarakat? Mengingat-ingat saya nggak ada penggantian ada. Ada penggantian? Jadi dia yang diganti. Ini namanya kampung, Ya. bukan dusun. Cimarias. Kampung Cimarias. Terus Kampung Sukarjo. Maksud Bapak penggantian daerah kerugian. Kerugian areal. Nah, jadi karena kampung itu terletak di tengah kebun, Ya. otomatis mengganggu kebun. Kembali kepada tergugat. Yang disebutkan Bapak tadi, apakah termasuk dari HGU yang digugat sekarang? Kampung Cimares dan Sukoharjo tadi ya, Ya. Apakah ada di dalam objek gugatan? Kalau berdasarkan lokusnya masuk desanya Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri. Ya kami juga belum tahu karena belum lihat arsip-arsip lamanya kan. Apakah Sinar Banten itu desa yang sudah lama berdiri atau pemekaran juga? Kita Saya bantu sebentar ya. Semua kampung yang di sekitar Bekri, Onorjo, Sidoarjo, Sirapit, Telungmati, Beras, Tipo, Cimarias, Sukarjo, semua di bawah Sinar Banten Pak Ahmad Hanafi. Ya Pak, yang kami tanyakan ini mengenai objek sengketa Pak. Jadi Bapak termasuk kepada objek sengketa Aquo. Tapi kan Bapak kan tidak tahu objek sengketanya Tidak mana. tahu. Itu jadi Kembali ke keterangannya kembali ke intervensi. objek. ya. Sebenarnya saya mohon maaf Bu Wakil. Kalau secara sejarah saya memang belum paham karena saya juga menjabat baru 2 tahun ini mungkin sekretaris kampung. Untuk sebelumnya itu tadi saya belum mendapatkan keterangan, hanya saya memang anak karyawan dari BPN yang setahu saya yaitu wilayah BPN kalau yang ada tanaman sawit itu aja. Jadi tahunya dari orang gitu ya. Ya, Iya, dari orang tua. Ibu ini apa yang mau diterangkan? jadi dari kecamatan. Heeh. Tahun 2000 itu saya sudah menjabat sekretaris kampung di Sinar Banten. Dan menurut keterangan tokoh-tokoh kampung dan kepala kampung yang menjabat, PTP itu seluruhnya masuk Sinar Banten. Jadi ini termasuk Sinar Banten? Iya. Tadinya. Tadinya. Sekarang Iya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya akan memproporsi pertanyaan yang dari intervensi. Ini Pak, izin, ini Pak, saya mau tanya. Saya mau mempertegas saja. Pertanyaan saya satu, apakah ini kuburan ini segini apa masih banyak? Tadinya banyak Pak, ratusan. Ceritain dari mana cerita? Sedikit kayak gini. Kata orang tua itu tadinya banyak, berhubung di doser, siapa yang mau nahan Pak? Menahan Bu, nggak ada, ya terserah lah. Itu banyak tadinya lebar. Nah, terkait Pak, didengar Pak, jangan bisik-bisik, didengar dulu. yang terkait pohon ini Pak, yang tadi dikatakan sama intervensi yang nggak ditinggalkan satu itu apa ceritanya? Satu. Karena dosernya itu tadinya kepakar sampai 3 hari 3 malam nggak. Gitu yang mulia.
Ya. Izin yang mulia, izin bertanya kepada pihak penggugat. Ini kan kita lihat ada beberapa makam ya, Pak. Pak geser sedikit Pak. Iya. Nah, biar agak. Ada nggak? Saya pengen tahu aja. Pihak keluarga dari Bapak ada nggak? Banyak Yang dimakamkan ya, di sini? kakak saya juga ada, adik juga saya ada. Tahu nama-namanya yang dimakamkan? Namanya Mansur. Nah, Aini ada, Tuni ada, Sukri. Benar dimakamkan di sini ya? Iya, di makam di sini. Iya. Pak Mandor, Apa tadi? Pak Iya, Mandor, iya, Pak Mandor bapaknya. Ah, yang dijadiin saksi PTP tadi kan? Pak Mandor. Saksi PS ya. Nggak saksi yang dihadirkan siapa tadi Bapak tadi? Ya, saksi PTP. PS kan. Ya, dari Belum PTP. saksi Iya. persidangan. Iya. Ada lagi? Yang mulia. Laporan kontributor GAN TV.